Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembahasan tentang adin. Kali ini Kang Dadan mencoba menyampaikan tentang suhuk Madinah atau piagam Madinah dalam sebuah pembahasan kurpol yang diadakan beliau selama masa hidupnya, yang diikuti oleh beberapa rekan-rekan yang lain sebagai penerus keilmuan dari beliau. Untuk itu mari kita simak kelanjutan video dari pembahasan sebelumnya. Silakan. Ia tidak boleh dihalangi menuntut pembalasan luka yang dibuat orang lain. Ini berbicara kisos, ya. Siapa berbuat jahat maka balasan kejahatan menimpa diri keluarga. Kisos. Kecurian ini berbicara diri dan keluarganya, itu berbicara diat nantinya, ya. Ya, sesungguhnya Allah sangat membenarkan ketentuan ini. Nah, ini harus dipahami nih, ya. Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya dan bagi muslimin ada kewajiban biaya. Mereka Yahudi membantu dalam menghadapi musuh. Piagam ini mereka saling memberi saran dan nasihat. Awas nih, saling memberi saran dan nasihat. Ya, semua yang bertanda tangan di sini sebagai stakeholder negara punya hak untuk saran dan nasihat. Kira-kira nih dalam bahasa negara, ya, saran dan nasihat orang Noel, itu orang kudu itu salah. Itu apa begitu? Persen per persen, apa dalam sebuah majelis diskusi, ya, ya kan? Berarti berbicara majelis, ya. Orang kita sempat membayangkan bahwa seolah-olah majelis syuro itu pertama yang ekstrim tidak ada, karena di dalam sirah-sirah tidak pernah dimunculkan bahasa majelis syuro, ya kan? Padahal dari tahun kelima saya katakan bahwa majelis syuro sudah dibangun, bahwa parlemennya sudah dibangun dalam bentuk embrio, wa amruhum syura bainahum, ya. Nah, ada juga orang berpemahaman benar ada majelis, tapi di situ orang mukmin hukum. Nanti dulu berbicara majelis, ini berbicara stakeholder, orang yang bersepakat dalam konsensus politik, dalam suhuk Madinah atau dalam konstitusi. Semua yang terintegrasi di konstitusi dia punya hak bersuara melalui perwakilannya, kan itu. Ini yang memberi nasihat kan para pemimpinnya. Paham nggak di sini? Ya. Jadi maksudnya jangan terlalu sederhana memahaminya, kan itu bahasa negara, intinya suhuk negara, suhuk, RT. Mereka saling memberi saran dan nasihat, sehingga bagian yang Yahudi dan Muslim punya hak yang sama, ya. Ya, mereka semua punya hak yang sama dalam hal dengan perwakilannya masing-masing di dalam majelis syuro, begitu ke seluruh stakeholder. Ya. Ini yang disebut kedaulatan umat atau kedaulatan rakyat. Makanya dalam memahami konsep Madinah orang akan paham. Berbicara kedaulatan itu bukan hanya kedaulatan Tuhan, tetapi satu kedaulatan Tuhan melalui postulat hukum, ya kan? Wahyu, ilmu, ya, membangun ideologi, idealisme, nilai. Nah, itu kedaulatan Tuhan. Kemudian ada kedaulatan Rasul, membangun struktur hukum, kodifikasi hukum. Awas, ya, dalam hal bagaimana mengaplikasikan wahyu menjadi sebuah risalah atau hukum. Itu kedaulatan Rasul, berbicara hukum, struktur hukum, ya, aplikasi dan kodifikasi. Bagaimana kita menduplikasi aplikasi ayat dengan melihat Rasul, bagaimana mengaplikasikan itu kedaulatan Rasul tuh. Dan kedaulatan rakyat melalui majelis syuro. Kita selalu dituduh sebenarnya oleh orang Salafi dalam di medsos sekarang, dalam diskursus, bahwa MII itu adalah pahamnya demokrasi, soalnya ada kedaulatan rakyat. Bahasa term demokrasi sudah dibangun oleh Soekarno. Cuman demokrasinya Islam. Berbicara bagaimana
rakyat berdaulat tetapi dibatasi koridor 2 Allah dan Rasulnya. Nah seperti ini. Itu bahasa Cokroaminoto. Yang sekarang itu orang kaget karena dengar demokrasi itu haram karena dia itu memahaminya melalui diskursus yang dibangun di Timur Tengah, bukan yang dibangun di Indonesia. Tahu ya di sini ya, gitu tuh. Nah akhirnya terlibatlah ketidakpahaman ini dalam sebuah dialog yang mereka itu sendiri tidak paham apa yang dimaksud demokrasi. Demokrasi yang dibuat seperti apa? Demokrasi maksudnya apa? Demokrasi Islam. Ya, karena memahaminya demokrasi yang di barat, Bukan. Maksudnya gimana? Jadi mereka yang sekarang mengharapkan demokrasi melalui orang Salafi dan Hizbut Tahrir ya, gitu. Memahami diskursus bahasa demokrasinya itu di Timur Tengah. Yang haram. Yang ulama-ulama di sana tuh menyatakan demokrasi bagian dari ideologi sehingga mengharapkan. Gitu tuh, demokrasi itu haram. Jadi itu. Kalau di kita mah diskursusnya sudah berbeda. Islam di Indonesia mah dibangun oleh Cokroaminoto tentang bahasa demokrasi Islam atau demokrasi yang sesempurna-sempurnanya itu bahasanya. Yang itu dipahami semua oleh kita, ulama kita. Makanya yang namanya NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam tidak mengharamkan demokrasi karena mereka sudah masuk ke alam diskursus yang sudah dibangun sejak lama. Bahwa demokrasi mah bukan masuk ke ranah ideologi, tetapi kepada asas kekuasaan. Gitu tuh. Iya. Ini harus kamu ribut nih. Dari itu sampai kepada tuduhan, termasuk orang NI yang mengatakan ketika ingin memunculkan demokrasi Islam deh, wah ini masih ada mulai liberal pemikiran. Padahal saya katakan demokrasi Islam itu dibangunnya oleh Cokro. Apa sebenarnya wujudnya demokrasi Islam? Konun asasi. Gitu tuh. Cuman demokrasi itu sudah selesai diskursusnya sebelum terbentuk negara. Gitu, paham gak nih? Diskursusnya udah selesai, itu mah udah selesai paham gitu ya. Sehingga itu tidak lagi dibangun dalam statement-statement politik, tidak ada tuh bahasa demokrasi. Di luar politik tidak ada. Yang muncul itu pernah di dalam kongres Cipeundeuy ketika Masumi menyatakan dibubarkan, kemudian dia menyatakan pembubarannya kan di Cipeundeuy dengan mengatakan bahwa kita harus kembali kepada demokrasi yang sesempurna-sempurna. Ada bahasa itu di dalam Kongres Cipeundeuy Masumi, gitu tuh. Masumi ini mah, ya, di mana ada bahasa demokrasi yang sempurna. Gitu. Nah, cuman ketika tahun era 90-an, 80-an muncul pemahaman-pemahaman dari Salafi, ya, lulusan Madinah, lulusan ya, Timur Tengah, juga deras yang Hizbut Tahrir masuk, itu mereka mempropagandakan tentang demokrasi haram. Mereka wajar demokrasi haram karena negara demokrasi itu yang menghancurkan Utsmani. Ya, gitu tuh. Sedangkan Hizbut Tahrir kan tentunya dari Utsmani. Gitu. Kemudian Arabia itu wajar menghabisi demokrasi. Kenapa? Karena dia dibangunnya oleh monarki. Gitu tuh. Sehingga yang banyak pemahaman demokrasi itu diharamkan oleh mereka gitu. Paham ya gitu ya? Ini kenapa di awal itu jauh mulai sudah terbangun gitu diskursus. Di sini ini ya, yang awas nih harus yang paling di dalam pasal 37 ini penting karena pemahaman kebanyakan kita bahwa yang namanya majelis syuro itu tidak ada. Yang kedua adalah bahwa di dalam majelis syuro tidak boleh ada orang yang non muslim, kan bahasa mereka muslim sebenarnya gitu. Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukmin selama dalam peperangan. Intinya adalah hak dan kewajiban yang sama termasuk dalam membiayai peperangan. Sesungguhnya Yasrib itu tanah haram, ya, bukan masalah suci, tanah haram kan. Yang namanya Yasrib itu sudah terbangun struktur hukum itu yang disebut tanah haram. Yang dibangun oleh wahyu. Ayo nama tanah haram deh suci di sini mah. Betul memang efeknya jadi suci. Karena semua aturan yang ada di dalamnya oleh wahyu. Gitu tuh. Cuman suci nanti jadi suci bahasa ritus gimana gitu. Kebanyakan orang memahami suci teh. Padahal yang dimaksud suci di sini adalah bahwa struktur hukum dibangun dengan wahyu bagi warga piagam miliknya.
Orang yang mendapat jaminan diperlakukan seperti diri penjamin sepanjang tidak bertindak berlebihan, tidak khianat. Tidak boleh jaminan diberikan kecuali seizin ahlinya, maksudnya oleh negara ya. Yang menjamin itu hanya mereka yang punya hak hukum, menetapkan hukum, qadi lah gitu. Dan bisa aja dengan ulil amri yang lain. Pimpinan negara, bila terjadi suatu peristiwa perselisihan di antara pendukung piagam ini yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, disarankan penyelesaiannya menurut ketentuan Allah Azza wa Jalla dan keputusan Muhammad. Ini berbicara banding hukum ya. Kalau tadi mau berbicara sumber hukum, kalau ini adalah berbicara banding hukum ya. Berbicara apa namanya? Apa sih namanya? Hukum tertinggi, penetap hukum ya. Sejujurnya Allah paling mulia dan mengenang baik isi piagam ini. Oke. Nah ini bisa, perselisihan ini bisa antar pendukung ya, horizontal. Yang di atas berbeda sumber dan berbeda personal, ini berbeda horizontal antar kaum. Sesungguhnya tidak ada perlindungan bagi Quraisy Mekah dan juga bagi pendukung mereka. Tidak akan ada perlindungan. Tidak ada jaminan perlindungan ya, karena kondisinya perang ya. Mereka pendukung piagam bahu-bahu dalam menghadapi penyerang kota Yathrib. Semua ada di Yathrib akan wajib untuk menghadapi penyerang. Ya, ini kewajiban terhadap membela negara. Ya, ini kewajiban membela negara apapun kepercayaannya. Apabila mereka pendukung piagam diajak berdamai dan mereka memberi perdamaian serta melaksanakan perdamaian, maka perdamaian harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi pijakan dan melaksanakan perdamaian kecuali terhadap orang-orang yang menyerang agama, menyerang din. Ya, setiap orang wajib melaksanakan kewajiban masing-masing sesuai tugasnya. Ketika terjadi peperangan, maka jika ada yang minta berdamai, kita harus ikut perdamaian itu. Harus dipahami nih, ini terjadi di dalam Hudaybiyah kita dan Hudaybiyah mereka. Terjadi perdamaian itu karena mereka yang minta perdamaian. Ya, itu yang namanya komandan Siliwangi. Nah, Ibrahim Adila yang dia minta perdamaian. Paham ya di situ ya? Bukan kita yang menyerah minta damai, enggak pernah. Harus dipahami itu. Kaum Yahudi Aus sekutu dan mereka memiliki hak belajar seperti kelompok lain pendukung piagam dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung piagam. Sama lah ya dengan yang di atas. Oke, jadi setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Jadi hukum itu berlaku sifatnya individu pelaku, bukan melibatkan yang lain, bukan melibatkan keluarga, tidak melibatkan kaum. Jadi ketika ada satu orang pelanggar hukum, satu orang itu yang akan dipidana. Sebab penuntut. Pasal sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar berpergian aman, dapat perlindungan semuanya, negara yang menjamin. Orang yang berada di Madinah aman, semuanya yang ada di Madinah aman. Kalau ada orang kafir yang bukan warga negara, nah gitu ya. Muslim itu warga negara. Kalau kafir itu bukan warga negara. Yang bukan warga negara ada di Madinah aman. Asal bayar uang keamanan, jizyah. Okay? Jadi yang namanya jizyah itu warga negara asing yang berada di Madinah yang bayar visa. Paham ya? Nanti itu yang disebut jizyah, bukan karena Yahudi dan Nasrani. Itu mah punya biayanya sama tadi, hak pembayarannya sama itu mah. Ya, tentang dibayarannya. Ya, awas sih, setingkat Kiai NIG masih ada tuh pemahaman ini ya. Padahal kalau memahami sumpah ini mah mudah, gitu. Sumpah dinas mah. Oke, jadi yang bayar jizyah itu bukan keyakinan, tetapi karena dia tidak tersangkut dalam integrasi politik atau warga negara asing, meskipun keyakinannya adalah mukmin. Tapi mau ayat mukmin no lain
warga Madinah mah. Karena berbicara apa tadi udah kudu di firmi kafah. Berbicara semua mukmin aku jadi warga Madinah. Gitu tuh ya. Bukan mukmin menurut. Inilah Muhammad lah tukang sholat, tukang zakat, tukang haji, tapi warga negara asing datang ke Madinah kita harus bayar visa, bayar visa. Nah nanti berbicara jejah ada tambahan seperti kasus Najran. Satu negara itu mah jadi pemimpin negaranya membayar jizya uang keamanan kepada Madinah sehingga nanti Madinah menjamin keamanannya dari serangan luar. Begitu tuh, Najran kasusnya. Seperti Singapura ke Amerika lah, gitu kan? Atau Jepang ke Amerika, kan dia punya pangkalan militer. Itu sudah bayar itu teh, lumayan lah orang Jepang itu. Itu pangkalan militer itu sebagai bagian dari hasil dari bayar visa. Nah kita pun bisa begitu. Timur Timur bayar visa, orang aman dan Timur Timur dari serangan manapun. Gitu. Oke, saya kira kecuali orang yang zalim dan khianat. Nah kecuali orang yang zalim dan khianat ini berbicara pemberontakan dan bugot ya. Ya. Allah adalah penjamin orang yang berbuat dan takwa dan Muhammad Rasulullah. Oke, saya kira itu mari kita diskusi sampai matang. Jadi Islam itu dikatakan sepertiga dunia itu Pak, mungkin diantaranya orang-orang yang nggak berintegrasi ya Pak. Bukan berintegrasi. Ada yang diantaranya orang yang tidak sepaham atau mungkin karena kekuasaan politiknya yang tidak menyeluruh seperti apa Pak? Maksudnya apa? Yang dunia itu 1/3 yang dikuasai oleh Nabi Muhammad Islamic Pusat. Yang daerah kekuasaan Madinah, yang berintegrasi politik dengan Madinah. Bukan yang 1/4-nya itu yang tadi tidak menerima keyakinannya, tapi dia berintegrasi sebenarnya, bukan seperti itu ya? Iya, seperti itu. Bukan yang seperti gini, maaf. Bukan 1/3 nih, karena 1/4 lagi ya. Ya. Bukan yang 1/4 1/3 saya bingung. Kan 1/3 ya dunia itu kan berarti sisanya 1/4 ya. Bukan, 2/3. 2/3, sorry. Ya 2/3. Sisanya itu 2/3 apa ya? Iya. Si 2/3 itu bukan dalam artian kekuasaannya yang tidak menyeluruh. Akan tetapi karena di dalamnya ada kebebasan terkait dengan seperti itu mungkin maksudnya. Iya, integrasi politik intinya. Bukan karena agamanya, keyakinannya. Ya, bukan karena agama keyakinannya ya. Bukan karena keyakinan itu. Alhamdulillah, pembahasan tentang Piagam Madinah kali ini sebanyak 47 pasal telah kita bahas bersama almarhum Padadan Hermawan. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita pahami dan menjadi amal soleh bagi beliau sendiri, menjadi bekal beliau menemui Sang Pencipta hingga mewariskan semua pengetahuannya kepada kita untuk dilanjutkan dan kita telaah serta pahami. Nanti kita akan lanjutkan kembali pembahasan mengenai piagam ini dalam sesi tanya jawab yang dilakukan peserta dengan pemateri Padadan Hermawan. Demikian untuk video dan audio kali ini. Nanti insyaallah kita akan melanjutkan kembali dalam pembahasan yang lebih mendalam dengan sesi tanya jawab. Jangan lupa dukung terus channel ini untuk bisa terus membuat konten-konten yang menarik. Silahkan like, komen, dan subscribe ke channel Joko Wirapati. Terima kasih banyak atas attention dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.